Oke, baik. Kita mulai dulu perkuliahan. Nanti yang nggak bisa kemarin ikut apa tuh? Kuis. Nanti saya buka waktunya cuma 15 menit. Silakan nanti dikerjakan. Ya. Oke. Ini kita ngomongin soal depresiasi. Nah, sama seperti makna yang pernah kalian rasakan. Nah, depresiasi itu ngomongin soal penurunan, gitu ya. Depresiasi juga ngomongin soal apa ya, bisa dibilang nggak cuma soal performa tapi juga soal nah itu bahasa dari depresiasi. That's why ketika kita ngomongin depresiasi gitu ya di ekonomi teknik itu biasanya berhubungan dengan aset gitu ya. Oke, di sini eh, depresiasi itu merupakan biaya yang timbul karena penggunaan aktiva tetap atau disebut juga dengan bisa aset tetap atau fixed assets yang digunakan sehingga dia mengalami penurunan manfaat atau penurunan kualitas. Jadi dia menyusut. Biasanya kalau begitu tuh kendaraan bermotor ya sama alat elektronik. Kemudian biaya depresiasi atau penyusutan juga berkaitan dengan perhitungan masa pakai, gitu ya, atau masa umur dari suatu aset. Bentar, saya pindahin barang saya dulu. Yeah. Nah, ketika kita ngomongin soal depresiasi ngomongin soal masalah ekonomi gitu ya, itu ada dua konsep. Yang pertama ngomongin depresiasi mata uang, yang satu depresiasi aset. Cuma di sini kita ngomongin depresiasi aset dulu. Karena kenapa? Sebenarnya dari kedua hal ini ngomongin berdampak yang cukup signifikan terhadap ekonomi gitu ya. Karena kenapa? Dia punya peran penting dalam penilaian ekonomi, kemudian memberikan keputusan bisnis, kemudian mempengaruhi strategi yang ada di perusahaan atau industri, juga terkait kebijakan ataupun regulasi pemerintah terkait dengan investasi, kemudian manajemen aset dan sejenisnya. Nah ini, biaya ini juga akan berpengaruh terhadap laba bersih. Karena kenapa? Biasanya kalau sudah seperti ini, kita harus ada maintain atau pembelian aset baru untuk aset yang nilainya mengalami turunan. Nah, makanya laptop baru lebih murah pada laptop second gitu ya, karena sudah kena maintain. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya perhitungan dari depresiasi, yang pertama perolehan harga ya, terkait harga pembelian, pengiriman, pajak, dan lain sebagainya. Kemudian kita punya nilai. Nah, di sini nilai residu itu adalah nilai dari aset ketika sudah tidak lagi digunakan. Jadi kalau sudah rusak, sudah atau mengalami penurunan performa itu juga masuk ke nilai residu. Kemudian ini metode depresiasi. Nah, metode depresiasi itu ada 4. Ada straight line. Siapa ini? Siapa itu? Izin Ibu, PPT-nya Ya, tidak jalan Bu. nggak jalan. Ya udahlah, berarti pakai biasa aja. Alright. Uh, ketika ngomongin depresiasi terhadap waktu, ya berdasarkan waktu, itu akan mengacu ke beberapa cara hitungkan ya terkait penurunan penurunan nilai aset selama periode penggunaannya. Jadi bagaimana sih cara kita mengalokasikan biaya aset selama manfaatnya juga mempengaruhi terkait dengan cash flow dan juga hasil benefit ataupun hasil fiskal dari perusahaan gitu ya. Oke, yang pertama kita ngomongin soal ini berarti satu-satu. Oh iya. Kita ngomongin depresiasi garis lurus, straight line method.
Ini cara yang paling sederhana dan paling umum untuk menghitung depresiasi. Karena kenapa? Dengan melalui mengalokasikan jumlah depresiasi yang sama untuk setiap selama masa manfaat ekonomis asetnya. Nah, dia itu punya rumusnya begini. Ya. Depresiasi per tahun pada metode straight line itu dapat dicari dengan perbandingan dari harga perolehan aset dikurangi dengan nilai sisa atau residu di manfaat. Lalu kemudian yang kedua ada metode saldo menurun atau declining balance method. Nah, dia akan mengalokasikan jumlah depresiasi yang lebih besar di awal masanya, ya, di awal masa manfaat asetnya. Nah, nanti jumlahnya yang lebih kecil, ya, jumlahnya itu akan mengecil seiring dengan waktu bersetara tahun-tahun berikutnya. Jadi depresiasinya, jadi istilahnya dia mengalokasikan jumlah depresiasi awal, nanti makin tahun ke tahun nanti jumlah depresiasinya akan makin berkurang atau nilainya jumlahnya jauh lebih diperuntukkan untuk aset yang lebih cepat kehilangan nilai atau apa ya, kalau di barang itu usang gitu ya di tahun-tahun awal. Nah, dengan metode dari saldo menurun ini gitu ya, teman-teman bisa menggunakan persentase persentase dari nilai buku aset di awal tahun di tahunan. Kemudian ada metode jumlah angka tahun atau sum of the years gitu ya. Nah ini adalah metode yang digunakan untuk mengalokasikan bagian aset berdasarkan fraksi yang mengurangi jumlah tahun terkait dengan masa manfaatnya. Nah misalnya aset itu terbagi dia itu kan sebenarnya menciptakan jumlah depresiasi menurun dari tahun ke tahun. Aset 10 tahun gitu ya. Itu sama dengan 10 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 6. Berapa tuh sampai 1? Di 9, 7, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Berapa? Berapa? 55 ya? Ya, Bu, 55. 55. Nah, jadi 55 itu adalah sebagai pembagi. Kemudian ada metode beban menurun. Nah, beban menurun sebenarnya itu berkaitan dengan apa ya? Bisa berhubungan dengan unitnya ataupun jam kerjanya. Nah, biasanya kita akan mengalokasikan berdasarkan penggunaan ataupun asetnya.
gitu ya. Bukan terhadap waktu tapi berkaitan dengan berapa banyak sih yang bisa diproduksi gitu ya. Nah, daripada berapa lama sih mereka yang akan digunakan. Bisa sebenarnya berhubungan dengan waktu di mana ada metode ini ya, dia menggunakan jam kerja yang mengalokasikan berdasarkan dari jumlah jam kerja aset. Misalnya satu alat itu bekerja hanya 8 jam sehari. Nah, itu juga gambarnya. Nah kalau ini berdasarkan penggunaannya. Tadi sama, coba bedanya kalau metode karena kita menggunakan dasarnya adalah penggunaan, berarti ada objeknya, gitu ya. Nah, di sini apa asosiasi dengan jam dan sama seperti ketika teman-teman pernah dengar nggak ada orang yang dibayar per jam? Kira-kira apa? Kira-kira sebagai atau pekerjaannya apa? Pramugari Bu per jam. Pramugari per jam ya? Pemain sepak bola luar per jam, Bu. Oke. Ada yang paling signifikan tuh pengacara. Itu dibayarnya per jam. Nah, ini metode unit produksi lagi. Metode apa namanya? Jam jasa itu nanti akan tarif depresiasi per jamnya. Nah, bagaimana cara dia servisnya gitu ya. Jadi service hour method dia akan menggunakan jam kerja sebagai asetnya. Nah, karena ini akan dipengaruhi sebenarnya kalau dalam jenisnya alat atau barang atau mesin gitu ya. Ini cocok untuk jenis aset yang punya aus yang tinggi gitu ya. Karena kenapa? Kita akan bertanya-tanya berapa lama sih dia akan operasi gitu ya atau berapa mereka akan kita miliki atau berapa lama sih itu hak kepemakaiannya gitu ya. Karena kenapa? Yang jenis seperti ini gitu ya, itu sebenarnya akan melibatkan terkait fleksibilitas dan akurasi terkait bagaimana sih kita menghitung point aus itu apa, udah mulai usang gitu ya. Jadi ini akan menggambarkan biaya yang sebenarnya yang dikaitkan dengan penggunaan asetnya. Nah, kemudian unit produksi itu bagaimana sih cara kita mengalokasikan biaya aset berdasarkan output ataupun jumlah, bentar ya. Lagi kelas. Lagi kelas. Oke. Oke. Jadi hal ini kalau ngomongin jumlah unit produksi itu ngomongin mesin, ngomongin peralatan. Jadi berapa banyak mereka dipakai dalam kesehariannya. Biasanya kalau dalam pabrik itu kan bisa eh, satu hari 3 gitu ya. Tapi enggak dipakai di selama 24 jam. Biasanya nanti ada layoutnya. Nah, di sini kita harus perhatikan biaya per unit ya untuk ikan dengan total gitu ya. Nah, nanti total unit itu akan diperkirakan untuk diproduksi selama masa manfaat asetnya. Nah, nanti dihitung lagi dengan mengalihkan biaya dengan jumlah yang diproduksi gitu ya. Nah, rumusnya seperti ini. Daripada susah-susah. Depresiasi per tahun sama dengan anggapan harga perolehan dikurang nilai
Hmm. Kemudian dikali unit diproduksi pada tahun tersebut dibagi dengan total unit yang diperkirakan diproduksi. Kemudian pasti untuk jam jasa atau jam kerja gitu ya sebenarnya. Jam jasa berapa sih? Kita kan kerja kan 8 jam ya sehari. Kan kita harga depresiasi per tahun, harga perolehan dikurang sama nilai residu, dengan ini adalah jumlah pada tahun tersebut dibagi dengan total jam kerja. Gitu. Jadi ini yang bisa ngasih ya. Selanjutnya ada metode depresiasi berdasarkan kriteria lainnya. Ada berdasarkan stok, metode anuitas, dan persediaan. Nah, kalau kita lihat di situ ada berdasarkan jenis dan bentar. Alarmnya nyala ini. Soalnya belum saya matiin untuk kelas kalian. Oke. Yang pertama, sebenarnya kalau sudah seperti itu ya, nanti ada nilai berdasarkan jenis dan kelompok itu terkait dengan ada penurunan dari depresiasi untuk kelompok aset. Ya, jenis dan kelompok dari aset secara keseluruhan, bukan aset individual tapi keseluruhan. Nah, di sini ya semua aset itu dia memiliki masa manfaat ekonomis yang sama. Jadi disetarakan gitu ya. Jadi kalau metode grup gitu ya, itu akan atau mengizinkan untuk aset yang punya masa manfaat yang berbeda-beda tapi masih di kategori yang sama. Jadi ini digunakan di dalam jumlah yang di sekalinya cukup banyak gitu ya. Kemudian ada anuitas saldo menurun pun juga sebenarnya bisa gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan penyesuaian terkait inflasi, depresiasi fiskal atau jadi ini akan kemudian ada jadi kalau inventory ya, sistem persediaan dari tiap-tiap aset gitu ya. Nah, ini ada contoh yang pertama urus aspek waktu daripada aspek kegunaan. Jadi kalau udah strike line ngomonginnya waktu, taksiran umur. Gitu ya. Contohnya. Nah, ini ada contoh kedua sebenarnya ini jauh lebih mudah. Sebuah perusahaan membeli kendaraan seharga 600 juta dengan masa pakai 5 tahun dan setelah
gitu ya, menjadi 100 juta. Itu menjadi nilai residu. Berapa biaya penyusutan? Karena di sini harga truknya 800 juta dengan nilai residunya 5, di masa pakai ya itu setiap tahun ada juta. Oke, sekarang saya mau tanya, kalau misalnya kalian beli mesin ya, berapa ya enaknya? Harga 1 miliar, masalah 15 gitu ya. Setiap 5 tahun gitu ya, harganya akan turun sebesar 150. Itu kira-kira biaya penyusutan. Oh, biaya penyusutannya kayaknya kurang ini deh. Berapa ya? Bentar. 1 150 dibagi 5. Berapa? Oke. Nanti silakan kalian lihat sendiri di sini sudah ada latihan-latihan soal. Ini sampai ke bawah udah latihan soal. Ini juga metode menurun ganda. Ini rumus-rumus. Sebentar, saya aktifin dulu kuisnya. Ini tanggal 21, 15, 40, 40, 15, 5. Oke, yang belum ngerjain silakan, waktunya 15 menit dikerjakan. Kemudian bentar saya lihat